Hadirin dan pemirsa dari Grand Studio Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia bersama Indra Maulana. Ya, halo, selamat malam hadirin dan pemirsa, tentunya salam Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Forum Indonesia bersama saya Indra Maulana. Malam hari ini kita akan membahas tentang mobil murah versus mobil nasional. Dari jurus agar itu tidak menambah kemacetan Jakarta. Dengan apa ya? Sebentar lagi nanti genap ganjil, sebentar lagi electronic road pricing-nya keluar. Pak Jokowi nggak usah terlalu khawatir karena nggak dijualnya di DKI atau Jabodetabek, tapi ke ratusan kota di Indonesia. Ya pemirsa, belum lagi Indonesia selesai untuk menuntaskan kerutan kotanya karena kemacetan lalu lintas. Belum lagi Indonesia selesai mewujudkan impiannya untuk memiliki mobil nasional. Kini pemerintah sudah membuka kembali keran seluas-luasnya untuk produsen mobil asing yang sudah 3 dekade terakhir ini menguasai dunia otomotif Indonesia. Ada apa sebenarnya di balik kebijakan ini? Apakah ini bersifat politis? Nanti kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Kita berikan aplaus untuk diri Anda masing-masing dan juga untuk seluruh audiens yang sudah hadir di Grand Studio Metro TV. Dan saya ingin langsung saja memulai kepada Pak Arya Bima. Kenapa ke Pak Arya Bima? Karena surat Jokowi sudah dibalas atau sudah dijawab Pak Arya Bima oleh Wakil Presiden Budiono. Katanya meskipun ada kebijakan ini, kebijakan mobil murah ramah lingkungan ini, tetap pemerintah pusat tidak lepas tangan loh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Saya ingin tanggapan Anda. Ya, kalau mengenai keruwetan atau kemacetan jalan di Jakarta, sejak dulu pemerintah pusat mengatakan tidak lepas tangan. Tapi persoalannya tidak lepas tangan pun keruwetan juga semakin menjadi-jadi, masalahnya kan begitu. Nah, apalagi surat Pak Jokowi ini kan memberikan permintaan lewat Wapres bahwa adanya mobil murah dan ramah lingkungan yang saya akan pertanyakan murahnya di mana dan siapa yang menyebut murah dan ramah lingkungan yang seperti apa, nanti kita persoalkan nanti. Tapi akibat keberadaan adanya mobil murah ini kan penambahan jumlah volume mobil pribadi ini tidak sebanding dengan jumlah tambahan jalan. Bentar dulu, Pak. Nah, orientasinya Jokowi kan ke transportasi publik, kan, di mana Jakarta ini lebih didrive untuk kepentingan orientasi publik, gitu. Jadi kalau ada kebijakan ini menurut Anda politis tidak? Nah, untuk hal yang terkait mobil mobil murah ramah lingkungan ini lebih pada capital oriented, lebih pada keuntungan pengusaha yang mengadakan mobil murah. Jokowi lebih ke orientasi kepentingan rakyat atau orientasi publik. Ini nggak match gitu loh. Nggak match. Saya ingin tanggapan kan? dari nggak masuk Pak akal. Budi Darmadi. Nggak match ini Pak dengan kepentingan atau kebijakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Bentar, yang diperlukan itu lebih pada transportasi publik, bus, kereta api. Ya. Ini yang harus diperbanyak, bukan menambah bagaimana memindahkan transportasi yang dulunya dia pakai kendaraan roda 2 untuk membeli roda 4 dengan mobil murah. Nah, kalau dibiarkan terus tidak dikendalikan, 10 tahun ini Jakarta macet, baik untuk jalannya maupun tempat parkirnya. Tanggapan dari Pak Budi. Silakan. Terima kasih, Pak. Transportasi publik memang kita dukung, Pak. Kalau kita lihat posisi kita di negara-negara di internasional, dan kemudian daya beli yang naik, maka mobil semacam ini dibutuhkan. Kalau tidak kita buat sendiri, maka akan ada banjir impor dari negara-negara tetangga yang sudah siap memasok mobil ini ke Indonesia. Jadi kita pikir kita harus buat sendiri mobil ini. Komponennya harus dibuat di Indonesia. Nah, untuk itulah kita luncurkan program ini. Kita pilih cc-nya hanya yang 1000 dan 1200 cc saja. Tidak semua cc, hanya 1000 dan 1200 cc saja. Nah, dengan ini maka dipersyaratkan bahwa mobil harus dibuat di Indonesia. Karena mobil ini bisa meng-create kira-kira 30.000 tenaga kerja di sektor manufaktur, plus 40.000 di sektor distribusi.
Dan mobil kira-kira- ini tuh yang seperti apa Pak Budi? Ya, Pak. Jelaskan, mungkin mobil ini kan mobil yang ramah lingkungan dan murah. Ya. Bener nggak itu ramah lingkungan? Jelaskan dulu. Jadi terminologi ramah lingkungan itu adalah dari dua. Pertama, dari emisi gas buang yang dikeluarkan harus sedikit, atau konsumsi bahan bakarnya juga harus irit. Ya. Nah, saat ini dengan kualitas bahan bakar kita yang ada, kita tidak bisa membuat emisi yang bersih ya. Ya. Tetapi otomatis kalau dia 20 km per liter yang kita persyaratkan itu, BBM yang dibakar sedikit, maka emisinya juga akan lebih sedikit. Kalau kita lihat rata-rata Jadi mobil lebih sekarang- tepatnya mobil irit, kira-kira begitu Pak. Iya. bukan mobil ramah lingkungan. Kalau mobil irit, pertanyaan yang ada di publik sekarang, saya langsung ke poinnya. Karena pertanyaan begini, ketika ada kebijakan mobil murah tersebut, otomatis Anda menghindari banjir dari impor dari luar. Tetapi ini kemudian jadi banjir di dalam dengan banyaknya mobil, yang terjadi kemudian adalah kemacetan. Terutama di Jakarta misalnya Pak. Apa jaminan bahwa kebijakan ini tidak menambah kemacetan di Jakarta? Memang mobil ini adalah programnya adalah program untuk nasional, Pak. Kalau kita lihat di Indonesia ini, Nusantara kita yang tercinta ini, ada 506 kabupaten kota, Pak. Ya. Yang macet mungkin Jakarta terdiri dari 5 wali kota, plus Depok, Bekasi, lalu ada Surabaya. Mungkin kira-kira 50-an, Pak, yang macet, Pak. Setara dengan kabupaten kota. Ya. Tapi yang 450 sih nggak macet, Pak. Nah, memang nanti kalau kemacetan itu biasanya kan tergantung kepada traffic management, dan itu memang wewenang dari kepala daerah masing-masing ya. Tapi kemandirian teknologi di otomotif ini, karena di mobil ini yang mendapatkan fasilitas diskon PPNBM ini Ya. harus membuat di Indonesia dari 10.000 komponen itu, termasuk engine dan transmisinya, 8.000 komponen kira-kira dalam tempo 5 tahun harus dibuat di Indonesia. Saya penasaran dengan yang lain tidak macet. Benar tidak Bu Milata? Penggunaan mobil lebih banyak terpusat di Jakarta atau akan ada lebih, memang itu merata seperti ini? Ya, pemirsa, kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang mobil murah ramah lingkungan, tapi kita sedikit agak mengesampingkan tentang mobil nasional. Saya ingin tanya ke Pak Sudirman. Pak, Indonesia ini sudah cukup layak tidak sih sebenarnya untuk membuat mobil nasional? Apakah kita punya komponen dan kapabilitas atau kemampuan untuk memproduksi mobil nasional tersebut? Mungkin sebelum saya menjawab, harus jelas dulu. Dikatakan mobil nasional itu apa? Namanya nasional, atau didesain oleh putra bangsa secara nasional, atau keseluruhan dari hulu hilir Yang itu ada dibikin oleh sekarang kita. ada beberapa nama itu menurut sekarang Anda mobil begini. nasional tidak? Sedikit Pak. Kalau kami katakan saat ini, Menurut Panja Pak, produksi yang mobil nasional itu ya dibedakan mobil Indonesia dan mobil di Indonesia. Nah kalau mobil di Indonesia itu bisa merek-merek asing. Tapi kalau mobil Indonesia itu mobil buatan anak negeri sendiri. Nah, Jadi yang disebut mobil nasional adalah mobil Indonesia. contoh, Baik. contoh, Oke. saya akan contoh, tanggapi. saya ambil contoh Pak. Ya. Sebentar Pak, saya Ya. potong dikit. Contoh, di Jerman kita semua kenal seluruh, ada BMW, ada VW. Volkswagen itu dalam bahasanya itu kendaraan rakyat. BMW itu Bürgerliche Motorwerk, perusahaan motor rakyat. Itu memang dikonsepkan sebagai perusahaan mobil Bentar, nasional saya mendengar untuk suara kepentingan mobil nasional. ini. Baik. Ini siapa bawa mobil sini nih? Ini kita lihat mobil apa ini? Ada Pak Dewa. Selamat malam Indonesia. Baik, selamat malam Pak Dewa. Sekalian. Pak Dewa, ini mobil apa ini? Bisa jelaskan Pak Dewa? Ini Pak Dewa dari Asosiasi Asianusa. Asianusa ya? Asosiasi Industri Otomotif Nusantara. Ini adalah salah satu mobil dari anggota produsen kami dari 8 anggota. Ini namanya mobil tawon. Singkatnya Ya. ini mobil nasional. Mobil nasional. Artinya Ini dirancang oleh orang Indonesia, dirancang, didesain, prinsipalnya orang Indonesia, dibuat di Indonesia. Sudah menjawab Pak Sudirman. yang kalau dengan tadi Agak dipaskan Iya. sedikit Pak. definisi yang dikatakan oleh Pak Dewa itu termasukkan prinsipalnya. Iya. Nah, Iya. memang kalau kita kembali lagi ke LCGC saat ini memang kalau untuk kita mau mengeluarkan tadi mobil nasional, kita juga harus melihat bagaimana respon daripada pasar. Itu juga Ya. satu. Butuh investasi yang besar untuk mengarah ke sana. Nah, Ya. kita bertahap saat ini. Nah, sehingga yang kita lakukan itu pendalaman dari pembuatan komponen, Pak. Nah. Nah, di anggota kami, di Gaikindo ini yang sekarang, ada 37 anggota di sana. Ya. Kendaraan yang diproduksi dalam negeri saat ini, yang dirakit di dalam negeri, kandungan lokalnya, tingkat kandungan dalam negeri TKD-nya itu rata-rata sudah di atas 80% yang dirakit yang diproduksi di sini. Itu kita bicara. Saya tanya nggak Pak Dewa? Silakan Pak Pak. Dewa, Silakan, Pak. ini apakah semenjak Anda memproduksi ini mulai dari awal sampai sekarang ada nggak perhatian, bantuan atau tawaran kerjasama dari mereka-mereka yang selama ini menjadi prinsipal dari asing itu tadi, merek-merek yang kita kenal di Indonesia? Oh ya, selama ini
Hanya satu kali waktu itu kami diundang di IMS ya. Itu aja bantuan yang mungkin atau apa uluran tangan. Nah, ya. maksud saya katakanlah misalnya oke, kita kembangkan bersama, kita berikan teknologinya segala macam, belum ada. Masih belum. Mana tanah air Indonesianya dan bendera putihnya di sini, Pak? Nah, karena itu Bung Indra, saya mengatakan dari tadi kita jangan masuk dalam pikiran para pemerintah ini. Target mereka sebenarnya bagaimana mengelabui pikiran kita. Kalau yang saya ingin katakan bahwa ini ada kepentingan orang-orang di dalam loh. Hatta Rajasa ngomong apa coba? MS Hidayat ngomong apa? Itu nampak di dalam kepentingan apa yang terjadi. Mas Rahmat. Karena itu di sini kita membahasnya tidak dengan kata-kata mengelabui mungkin. Maksud saya tidak ada kaitan ke sana, tapi cinta Indonesia. Targetnya Pak Sudirman kapan kira-kira final selesai bahwa itu tidak hanya komponen tapi engine transmisi kita mampu itu kira-kira Pak Sudirman kapan? Katanya 67 Baik Pak, tahun mungkin ini, begini kan? dulu deh. Anggota kami saat ini sudah mulai mengembangkan R&D, kemampuan di bidang R&D rancang bangun dari dasar. Karena harus disertakan juga untuk kemampuan untuk pengetesan. Yang saya katakan tadi bahwa komponen dalam negeri yang dibikin sekarang TKD 85% itu, gitu kan, kita memang masih punya kelemahan. Karena unsur bahan baku ini hampir 95% masih diimport. Nah jadi kita harus berbicarakan dari hulu ke hilir. Nah kami ini sekarang, bahan baku masih diimport Pak. Betul, bahan baku untuk besi baja misalnya, memang sudah ada pembuatan dalam negeri, tapi itu belum mampu untuk membuat keseluruhan kebutuhan. Kapan mampunya? Nah, ini juga maaf Pak, dengan segala hormat saya. Anda kan teman-teman yang bermain di industri otomotif ini sudah puluhan tahun. Pernah Juli tahun 1975 meluncurkan Kijang dari Toyota segala macam. Sudah puluhan tahun lah. Lah ini ada orang-orang hebat tetapi tidak sekaya Anda dan menikmati keuntungan-keuntungan puluhan tahun seperti Anda. Kenapa Anda tidak membantu mereka supaya namanya keindonesiaan betul muncul? Kami dari Gaikindo, dari Kota Gaikindo siap untuk membantu bekerja sama. Mungkin saya tambahkan lagi. Bekerja sama, mari kita bicara lebih detail bantuan apa yang diperlukan, kerjasama seperti apa. Saya sudah bicara lah, nanti saya akan bicarakan dengan Pak Dewa seperti ini. Dan satu hal lagi tadi, saya nyangkut mengenai low cost green car ini. Tadi Bapak mengatakan Toyota Daihatsu, sebetulnya pemerintah waktu kami berbicara dengan Gaikindo terbuka untuk seluruh merek. Merek yang mana aja silakan yang siap. Tapi semuanya asing. Pak, sedikit buka-bukaan. Saya mendengar Pak, teman-teman terutama yang mewakili atas nama Jepang di sini apapun itu, Toyota itu, saya dengar Anda ketakutan karena semakin banyak mobil dari luar masuk yang lawannya Jepang, katakanlah Korea dan India. Ya pemirsa, kita ingat untuk mewujudkan mimpi mobil nasional ini sudah 11 tahun yang lalu sudah dirancang oleh pemerintah Indonesia sebenarnya. Kemudian muncul mobil seperti SMK, Kancil, Tawon, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya nasib dari mobil nasional itu sampai saat ini, terutama dari respon pemerintah. Berikut ini, tim liputan kami menelusurinya. Upaya mengembangkan mobil nasional ternyata masih terus berlanjut meski tertatih-tatih. Salah satunya adalah mobil nasional Tawon yang digagas dan diproduksi oleh PT Supergasindo. Hingga saat ini sang pendirinya masih terus mendedikasikan dirinya untuk produksi mobil dalam negeri ini. Proyek mobil nasional Tawon telah dimulai sejak tahun 2007 lalu. Awalnya pembuatan mobil ini bertujuan untuk menggantikan angkutan bajai di Jakarta, tapi akhirnya gagal. Supergasindo kemudian fokus dalam pengembangan proyek mobil nasional. Sudah 200-an buah yang diproduksi perusahaan yang terletak di Rangkas Bitung ini. Ya, sekarang kita akan bertemu dengan penggagas dan pendiri dari mobil nasional Tawon, yaitu Bapak Kuncoro. Halo Pak Kuncoro, apa kabar? Bagaimana kabar? Baik. Baik juga Pak. Kita akan tanya-tanya sedikit nih Pak tentang mobil nasional Tawon nih. Dulu ide awalnya seperti apa sampai bisa memproduksi ini? Ya, saya ingin agar Indonesia ini benar-benar bisa mempunyai mobil sendiri, made in Indonesia. Saya bertati-tati mendirikan industri tersebut dengan keuangan yang saya punya. Dan kekurangan daripada pemerintah itu untuk mensosialisasikan kepada perusahaan industri Tawon, ya, dan supportingnya itu boleh dikatakan nihil. Tawon sebenarnya sudah siap diproduksi secara massal. Persoalan hanya pada modal yang belum cukup dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada industri mobil nasional. Situasi ini juga dialami oleh hampir semua perusahaan privat yang terlibat dalam pengembangan proyek mobil nasional. Di tengah-tengah usaha keras anak bangsa yang kembali bangkit membangun industri mobil nasional, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan mobil murah yang dikenal dengan istilah LCGC atau Low Cost Green Car. Kebijakan ini tentu saja membunuh secara perlahan-lahan proyek mobil nasional.
Ini juga ditujukan kepada rakyat yang berpenghasilan kecil dan menengah. Kalau mereka mempunyai kemampuan mulai membeli mobil baru kan boleh. Kan udah 68 tahun merdeka, masa rakyat kecil nggak boleh punya mobil. Produsen mobil nasional pasti kalah bersaing dengan produsen Jepang misalnya yang sudah mapan baik di bidang teknologi maupun investasi. Apalagi semua produk mobil berada dalam segmen yang sama dan diatur dalam satu peraturan yang sama. Fakta menunjukkan sesungguhnya industri mobil nasional menggunakan komponen dan tenaga kerja dari dalam negeri sendiri. Tapi celakanya pemerintah belum berpihak dengan industri ini, baik dalam sisi kebijakan maupun modal. Jika dibiarkan, kapan Indonesia benar-benar memiliki mobil nasional dengan karya anak bangsa? Dari Jakarta, Laura Elvina, Erik Gumaryadi, Metro TV. Ya, kalau tadi kita lihat berita yang kami tayangkan sebelumnya, tidak ada supporting dari pemerintah begitu, tidak ada upaya untuk membantu Pak Iksan. Bagaimana Pak Iksan? Ya, supporting ini kan sebenarnya kalau dilihat dalam konteks LCGC ini ada pembebasan PPNBM. Itu termasuk satu insentif yang sebenarnya saya pribadi ya. Itu nggak terlalu setuju. Untuk yang LCGC, tapi untuk yang mobil nasional seperti Tawon. Ya, bisa jadi juga dengan pembebasan komponen gitu loh. Pembebasan biaya masuk komponen. Ini juga banyak dilakukan. Misalnya kalau kita lihat dalam konteks 9798, pada kebijakan yang namanya Mobnas Timor itu bahkan CBU 100% bebas impor gitu loh. Jadi sama sekali tidak ada biaya yang dimaksudkan. Nah, dalam ini saya mau tanggapi satu hal sedikit mengenai masalah kebijakan antara pemerintah pusat, sinkronisasi di pusat dan di daerah. Ini konteks ini kan Pak Jokowi, ini kan triggernya Jokowi protes ke Wapres tentang masalah kebijakan LCGC ini. Ini mungkin beliau ini udah berpikiran dia ini presiden gitu loh. Jadi pengen menentukan yang namanya kebijakan industri Indonesia. Padahal kalau dia konsisten, dia kepingin yang namanya supaya tidak ada concern terhadap namanya masalah transportasi di Jakarta ini, itu gampang aja dia bisa lakukan misalnya. Ini urusan Jakarta macet kok presiden ini. Nah, ini konteksnya, bisa aja Pak Jokowi keluarkan yang namanya Perda, nariknya yang kejauhan namanya Mas. PKB, pajak kendaraan bermotor dia naikin, atau yang namanya biaya balik nama itu dia naikin. Walaupun sudah dengan walaupun misalnya tadi. pemerintah bebaskan dia naikin pajaknya ini. Jadi Gini, bisa aja yang masuk ini. Nggak ngerti itu aturannya Mas. Dalam konteks Saya ingin sampaikan, ada logika yang sama. Bung Indra, saya ingin sampaikan bahwa Sebentar, saya ingin lihat pendapat. Saya ingin buka masa Malaysia nanti, Bang. Bang Rasman, tunggu dulu sebentar. Saya ingin lihat pendapat dari Pak Fuad yang dari tadi sebenarnya sudah Pak Iksan mencermati sendiri yang soal buka langkah yang tepat tidak sih Pak ini Pak mencabut bea masuk seperti itu. Kalau tadi bicara saya potong terakhir aja perda itu belum tentu bisa digulirkan karena perda itu harus ada persetujuan dari pemerintah pusat. Ya, jadi tidak sebebas itu juga, jadi tidak benar juga. Isu ini jauh lebih serius dan lebih sensitif dari yang kita bahas di permukaan ini. Soal mobil murah ini. Karena menyangkut masalah mobil murah, transportasi murah, tadi mobil nasional atau mobil dengan merek asing, ya kan? Atau bagi rakyat yang mengatakan begini, udah sekarang gantian mobil di jalan selama ini kan mobil-mobil bagus, mahal, mewah, yang meramaikan jalan. Sekarang gantian yang dibatasi mereka yang murah tidak dibatasi. Jadi tetap jumlah mobil di jalan itu memadai. Saya kira mereka akan pucat itu yang jualan mobil itu karena biasa untungnya gede itu kan. Ada yang mengatakan gini, dulu mobil murah karena ini perlu political will yang kuat dari pemerintah. Dulu zaman rumah juga ada 136, 1 rumah mewah, 3 rumah